Apa no? Hmm.
Baik, boleh dimulai sekarang, teman-teman. Oke, selagi nunggu Kak Rey, aku mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku terdengar? Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar suaranya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kabarnya baik semua. Aku juga berharap kalian semua masih semangat buat kejar UTBK, buat meraih mimpi kalian untuk dapat PTN impian kalian. Em, Sebelumnya, perkenalkan, namaku Elva Fastiana. Aku akan dari, oke, jadi, aku mulai dari awal lagi. Perkenalkan, namaku Elva Fastiana dari Departemen Sistem Informasi ITS Angkatan 2024. Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah ketemu sama aku di live class sebelumnya. Dan kali ini aku bersama Kak Ray, kita akan membahas materi pada malam ini yaitu mengenai PB kan penalaran belajar penalaran belajar bahasa apa ya? Aku bentar ya, wait. Jadi pada malam ini kita akan bahas materi PPU mengenai kata berpasangan dan kata berpasangan tetap yang akan disampaikan oleh materi kita yang paling kece yaitu Kak Randy Prasetya Ardiansyah. Untuk Kak Randy, boleh kupersilahkan untuk share screen-nya ya. Halo Kak, maaf. Iya, oke. Ini versinya udah ada belum? Ini share screen-nya kalau di punya aku, sekarang baru muncul. Oke Bisa ya? Kak. Sebelumnya maaf ya Kak, ini jaringannya gak stabil kan? Ini ada hujan. Ya. Oke. Terima kasih kalian. Kali boleh next slide-nya. Em, karena tadi aku sudah kenalan sama teman-teman semua, sekarang mau kenalin teman-teman ke Kak Ray. Mungkin untuk teman-teman yang udah lihat posternya, pasti udah tahu nih profilnya, sedikit profilnya dari Kak Ray, yaitu mahasiswa dari UI, yaitu jurusan pendidikan akuntansi. Untuk waktunya, aku silakan Kak Ray untuk berkenalan kepada teman-teman terlebih dahulu. Sebelumnya ini kamera aku aktif atau enggak ya? Sorry, kameranya nggak kelihatan ya? Oh enggak ada ya? Aku enggak aktif ya? Enggak. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya teman-teman karena ini benar-benar nggak kebayang gitu maksudnya ternyata di sini tiba-tiba hujan. Jadi jaringannya kurang stabil gitu. Jadi aku mohon maaf kalau misalnya nggak bisa on cam dulu. Mungkin nanti Kak Elpa yang bisa on cam. Di sini aku mau perkenalkan terlebih dahulu. Sebenarnya makasih banyak kepada Kak Elpa yang telah membuka kegiatan podcast malam kali ini. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Randy Prasetya Ardiansyah
biasa dipanggil Randy ataupun Ray, tapi aku lebih suka kalian panggil aku Ray gitu. Alhamdulillah aku merupakan alumni EPR Federation yang tahun kemarin lolos SNBT di pilihan kedua, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai Universitas Pendidikan Indonesia, boleh DM aku ataupun chat aku di WA gitu. Mungkin segitu perkenalan dari aku. Aku serahkan kembali kepada Kak Elva. Terima kasih untuk perkenalannya Kak Rey. Teman-teman boleh beri tepuk tangan sebentar untuk Kak Rey. Nah, untuk live class-nya pada malam ini seperti biasa, jangan lupa untuk share keseruan live class Gap Year Federation malam ini bareng aku dan juga Kak Rey di media sosial pribadi kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk tag akun Gap Year Federation, terus tag juga akunku dan juga akunnya Kak Rey, biar kita bisa sama-sama menikmati keseruan pada malam hari ini. Eh, ini aku lihat di chatnya, berapa ada yang bilang suaraku tadi putus-putus ya. Sekarang udah oke kah? Masih putus-putus, Kak. Sudah oke, Kak Elva. Oh, gitu ya. Mohon maaf mungkin sebentar ya, aku coba ganti dulu ini. Oh, nah, sekarang Mas udah kedengeran baik kah atau masih putus-putus? Sudah kedengaran baik. Oke, boleh next slide aja. Nah, untuk rules-nya pada malam hari ini, yaitu seperti biasa, teman-teman harus fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kak Rey, dan juga diperbolehkan untuk mencatat setiap materi yang menurut teman-teman dirasa penting, dan juga apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Karena pada malam hari ini juga, berharap teman-teman bisa interaktif bersama Kak Rey untuk bertanya jawab ataupun menyampaikan apabila ada penjelasan dari Kak Rey yang dirasa kurang dipahami. Yang terakhir, nggak betul dong kalau kita belajar nggak berdoa. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan belajar pada malam hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga diberikan kemudahan serta kelancaran hingga akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Recording in progress. Karena sudah berdoa, selanjutnya, acara selanjutnya untuk mulai kegiatan belajar pada malam ini, aku serahkan kepada Kak Rey. Silahkan Kak Rey. Sebelumnya aku izin ganti di PS dulu ya. Sepertinya karena Kak Rey ada kendala, sembari menunggu Kak Rey, sudah ya? Oke. Halo. Halo. Oke, sebelumnya maaf maaf ya teman-teman karena jaringannya minta bentar ya. Oke.
Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Kak. Terdengar. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, sebelum kita membahas materi mengenai PPU tentang kata berpasangan tetap, boleh dong di sini kalian kasih tahu nih, seberapa siapkah kalian untuk menempuh TBK kali ini? Boleh ketik satu kalau misalnya kalian udah siap tapi masih merasa takut. Ketik dua kalau misalnya emang kalian udah siap. Dan ketik tiga kalau misalnya kalian udah merasa siap banget. Nah, gimana nih? Ternyata ada yang masih satu, masih ada yang siap tapi takut, ada juga yang udah siap, dan juga tadi ada nih siapa ya? Kapia Sitorus udah siap banget nih. Nah, boleh dong kalau yang udah siap banget bisa jadi tutor Gap Year Federation gitu. Nilai TO masih stuck di 400. Gak apa-apa, masih ada 89 hari lagi nih buat ngejar target 600 plus plus ataupun 700 plus plus. 4 ada gak Bang Ren? Maksudnya, oh nggak ada. Oh, Masya Allah. Berarti Bang Mufli itu udah standarnya udah jauh dari siap banget nih. Udah fix lolos buat Bang Mufli. Gitu. Buat Kak Sabita, katanya siap tapi takut. Gak apa-apa, masih ada 89 hari. Kita optimalkan pembelajaran kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk masuk perguruan tinggi negeri bersama aku dan bersama komunitas Gap Year Federation. Gitu. Kalau nol ada nggak, Kak? Waduh, kalau kayaknya nol itu mungkin masih ada niatan lolos, tapi mungkin belum belajar gitu. Nggak apa-apa, ada niat dulu. Nanti ke depannya insya Allah kalian bisa belajar dengan giat. Oke, kita langsung saja ya. Berhubung jaringannya stabil, takutnya nanti ke depannya nggak stabil, jadi kita langsung aja mempercepat supaya tidak ada kendala lagi. Oke, di sini kita lanjut bahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi pastilah aku juga tahu bahwasanya kalian udah paham mengenai kata berpasangan tetap ini. Tapi di sini kita hanya mengulas kembali supaya kalian lebih paham dan lebih mantep untuk menjawab soal-soal PPU khususnya di materi tentang kata berpasangan tetap ini. Jadi kata berpasangan tetap bisa disebut dengan kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki struktur tetap, tidak dapat disisipi kata lain ataupun dipisahkan strukturnya karena dapat mempengaruhi arti secara keseluruhan. Contohnya di sini aku punya 4 contoh. Ada rumah makan, rumah sakit, kereta api, dan air mata. Jadi keempat contoh itu merupakan kata majemuk. Kenapa disebut dengan kata majemuk? Karena itu adalah gabungan dua kata yang mana ketika digabung itu akan memiliki makna baru gitu. Contoh kita ambil contohnya itu rumah makan. Di sini ada rumah makan. Nah, kita rumah makan itu kita pisahkan nih artinya masing-masing gitu. Menurut KBBI ternyata rumah itu adalah bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan makan artinya itu adalah memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Jadi kalau misalnya kita pisahkan nih si rumah dan makan itu, ternyata mereka itu mempunyai masing-masing makna yang berbeda gitu. Sedangkan kalau misalnya kita gabung rumah makan gitu, kita satu katakan rumah makan, itu artinya berbeda gitu. Itu artinya akan menjadi tempat menjual makanan atau tempat menjual minuman atau tempat menjual kelontongan gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Kak Rey. Bisa ya? Oke, aku yakin kalian pasti bisa gitu. Karena ini
materi yang mungkin sering keluar juga di TO-TO dan kalian mungkin pasti udah sering TO gitu. Paham kan? Oke, kita lanjut karena udah paham nih mengerti pengertiannya. Jadi kita itu harus tahu dulu sebelum kita mempelajari suatu materi, kita harus tahu dulu pengertiannya itu apa. Jadi dasar-dasarnya kita harus tahu dulu supaya nanti ke depannya ketika kita menjumpai materi lagi yang seperti itu kita udah paham gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai ciri-ciri kata majemuk dan idiom. Nah, di sini kenapa sih ada kata idiom? Apakah kata idiom itu termasuk kata majemuk atau tidak nih, teman-teman? Boleh dong tulis di eh, room chat ya. Apakah idiom itu termasuk kata majemuk? Boleh dong kasih kemukakan pendapatnya. Beda katanya. Boleh dong yang bilang beda itu kenapa gitu? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Boleh dong Bang Mufli yang udah sepuh nih, mahasiswa Universitas Indonesia nih, boleh dong kasih penjelasan nih, kenapa beda gitu. Tapi kalau misalnya aku nanya, apakah idiom itu termasuk kata majemuk, itu termasuk atau tidak? Kayaknya tidak. Sepertinya tidak. Eh, Ungkapan berbeda kata tapi beda arti. Beberapa kata tapi beda. Idiom maknanya nggak bisa ditebak kalau majemuk dua katanya membentuk makna. Oke, mungkin kalau misalnya kita bertanya mengenai apakah kata majemuk dan idiom itu berbeda atau sama, mungkin jawabannya apa ya? Jawabannya mungkin berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita eh, tanya apakah idiom itu termasuk kata majemuk, tadi aku nyari referensi di Google ya, di bawah Google, ternyata kata idiom itu termasuk kata majemuk gitu. Makanya di sini aku tulisnya judulnya adalah ciri-ciri kata majemuk dan kata idiom gitu. Apakah dipahami atau tidak? Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lebih memperdalam lagi ya. Iya, jadi kalau aku pribadi tadi waktu pas sebelum apa ya mempersiapkan aku mengajari kalian, aku tuh tadi itu dulu nyari dulu referensi apakah idiom itu termasuk kata majemuk atau enggak. Ternyata jawabannya adalah termasuk gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan kata majemuk itu sama seperti idiom. Tapi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kalian bisa bertanya ke tutor-tutor kalian yang lebih sepuh-sepuh mungkin dari tutor GPA Federation gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Jadi, ciri-ciri kata majemuk itu tidak bisa disisipi gitu. Ketika suatu gabungan kata dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan tersebut adalah perasa gitu. Kita waktu pas sebelum lab class malam kali ini kan kalian pernah bertemu dengan aku kan membahas mengenai perasa. Ciri-ciri perasa itu apa aja. Nah, kita sekarang lanjut ke kata majemuknya gitu. Jika gabungan kata tersebut berubah maknanya berarti merupakan kata majemuk. Nah, contoh di sini aku punya contoh kacamata. Ternyata kata kacamata itu tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata ataupun kaca dari mata gitu. Artinya, kalau misalnya kita sisipi dengan kata lain dan artinya itu berubah, tidak jelas, itu bisa dikatakan kata majemuk gitu. Tapi berbeda dengan contoh yang kedua.
di sini aku punya contoh mobil merah. Ternyata kata mobil merah itu bisa disisipi menjadi mobil berwarna merah gitu. Mobil merah dan mobil berwarna merah itu artinya sama gitu. Artinya sama-sama mobilnya itu merah gitu. Nah, kalau ini ketika kita masuki atau kita sisipi dengan kata yang lainnya, artinya masih sama, itu termasuk frasa gitu. Jadi gimana nih? Bisa ngebedain kan kata majemuk dan kata dan frasa itu apa? Bisa atau enggak? Udah paham kan? Masya Allah katanya ilmu baru kata Kapia Sitorus. Wes. Alhamdulillah kalau misalnya ada yang belum tahu nih tentang materi ini, terus jadi tahu semenjak lab class malam ini, alhamdulillah. Paham kan sampai sini? Itu teman-teman. Lanjut atau enggak nih ke slide berikutnya? Oke, next kata comel. Ini jangan sampai kalian on cam ya kalau misalnya ketemu kata tak, karena dia itu fotografer abal-abal ya. Maksudnya sering ngejepret-jepret wajah orang terus jadi stiker gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu khusus pengurus aja yang tahu. Oke, lanjut ya. Ciri kata majemuk dan idiom yang kedua itu adalah posisinya tidak dapat ditukar gitu. Kata-kata yang membentuk kata majemuk itu bersifat tetap. Artinya, posisi kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. Jelas ya? Di sini aku punya idiom ya, angkat kaki. Jadi angkat kaki itu maknanya itu adalah pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi ini salah deh kayak. Jadi kita itu nggak bisa ngeubah atau menukar angkat kaki menjadi kaki angkat. Gitu. Angkat kaki kan bermakna pergi. Kalau kaki angkat itu nggak jelas kan ya, maksudnya merubah makna gitu ya. Otomatis angkat kaki itu termasuk kata majemuk atau idiom gitu. Si kuning. Wah, Tata bahaya. Mana nih Kak Tata mana nih, ada nggak sih? Tapi nggak apa-apa sih, ini cuma seru-seruan aja, cuma pengurus doang yang tahu gitu. Ini tindakan legal atau ilegal? Maksudnya apa ya, Kak? Gimana nih? Ini tindakan legal atau ilegal? Ini nanya atau apa sih ini? Wait, gimana nih, udah paham belum nih teman-teman? Nah, selanjutnya yang B itu buah tangan. Jadi buah tangan itu maknanya itu adalah oleh-oleh. Jadi tidak bisa kita tukar menjadi tangan buah gitu. Itu maknanya menjadi tidak jelas gitu, teman-teman. Oke, paham kan sampai sini? Gimana, lanjut atau enggak ke slide berikutnya? Kirain mau nanya, maksudnya kayak mau mastiin aja gitu kan. Tadi kan katanya kata majemuk sama idiom itu kan sama ya. Tapi yang gue pelajarin itu sebelumnya kalau kata majemuk dan idiom itu beda. Ciri-ciri yang ngebedain tuh kalau kata majemuk itu strukturnya itu dari dua kata yang dia tuh masih saling berkorelasi. Misalnya kayak rumah makan. Kan kalau rumah makan tuh berarti bentuknya kayak rumah yang untuk makan gitu kan. Maksudnya kayak dia tuh kata majemuk. Jadinya tuh gabungan kata itu ada tiga. Ada frasa, kata majemuk, dan idiom.
Nah, tadi tuh kalau kata majemuk tuh berarti ada dua kata yang masih saling berkorelasi dengan makna yang baru gitu. Kayak misalnya kayak rumah makan berarti itu maknanya tuh masih ada hubungan semantis dengan memunculkan makna baru. Sedangkan kalau idiom itu dia tuh ada dua kata tapi dia tuh nggak berkorelasi dengan makna yang baru. Misalnya tadi kayak buah tangan, berarti itu kan kayak makna itu beda dengan eh, makna leksikalnya gitu. Gramatikalnya tuh beda dengan makna leksikalnya gitu. Itu sih. Ya, correct me ya. Oke, oke. Mantap, mantap banget Bang Mufli. Bener ya? Jadi iya sih betul kalau misalnya berarti apa ya? Frasa, kata majemuk dan idiom itu berarti berbeda ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari kata majemuk itu berarti kan kalau nggak salah kan dua kata yang masih berkorelasi ya. Maksudnya rumah apa ya? Rumah tadi tuh yang kata Bang Mufli itu adalah rumah makan. Artinya masih ada korelasi lah maknanya gitu. Tapi kalau misalnya kata idiom itu enggak gitu beda. Angkat kaki itu kok tiba-tiba maknanya jadi pergi. Jadi itu apa ya mengandung mungkin makna leksikal ya Bang Mufli. Gramatikal. Jadi makna udah beda sama, Oh sama iya, makna asli. oke oke. Oke gitu ya teman-teman. Itu ada ilmu baru nih dari Bang Mufli dan aku juga mungkin sebagai tutor kali ini aku nggak ngerasa aku paling benar, tapi di sini aku sama-sama belajar gitu. Karena di sini juga niat aku untuk mengajari kalian itu untuk mengajari aku juga gitu teman-teman. Lanjut ya. Jadi untuk perbedaan kata majemuk, idiom dan frasa mungkin nanti kalian bisa pelajari lagi di rumahnya masing-masing gitu ya, di tempat tinggalnya masing-masing. Nanti bisa diperdalam lagi, baik itu di sumber bacaan di buku, ataupun di YouTube, ataupun di tempat bimbel kalian masing-masing. Dan kalau misalnya kalian bimbel, nanti bisa tanya-tanya ke tutornya, supaya kalian bisa lebih paham mengenai perbedaan frasa, kata majemuk, maupun idiom gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya ke Bang Mufli, mungkin bisa nanti ke DM Bang Mufli ataupun WA Bang Mufli gitu. Lanjut ya, teman-teman. Ciri yang terakhir adalah tidak bisa ditambah atau dipisahkan. Gitu. Jadi di sini ada makan hati. Gitu. Makan hati itu kalau misalnya apa ya makan hati itu artinya ini kan makan hati itu kalau nggak salah idiom ya. Maksudnya punya makna baru gitu. Tapi bentar. Wait. Kan makna hati, makan hati itu bukan maksudnya kita memakan hati kan? Maksudnya di sini kita merasa sedih, kecewa, ataupun menderita karena perbuatan orang lain. Itu yang disebut dengan makan hati gitu. Jadi kalau misalnya kita apa ya? Kalau misalnya kita tambahkan kata lain, misal di tengah-tengah yang asalnya makan hati, ditambahkan jadi makanan hati, kan itu maknanya jadi berbeda gitu. Terus makan itu hati, itu kayak seolah-olah kita memakan hati gitu. Padahal arti yang sebenarnya itu adalah apa ya? Arti dari makan hati itu adalah kecewa atau menderita karena perbuatan orang lain gitu. Sampai sini gimana? Bisa dipahami atau tidak? Paham ya sampai sini? Oke. Dari 24 orang nih yang baru bilang lanjut gas, paham, 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 cuma baru berapa orang nih? Nggak sampai setengahnya. Ayo dong yang lain bilang lanjut nih, lanjut kak, paham, 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 misal kayak gitu. Supaya bisa lebih interaktif lagi dan aku juga bisa lebih semangat untuk mengajarkan kalian di kemudian hari. Gitu. Mode mode dry text. Lanjut, lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ya. Berhubung pemateriannya udah selesai, kita langsung saja ke pemanasan. Maksud pemanasan adalah nanti kita akan latihan soal, tapi sebelum latihan soal kita pemanasan dulu nih. Karena sebelum kita olahraga, kita harus pemanasan dulu gitu. Di sini aku ambil di apa ya? Di soal PPU Sainsin ya.
kalau nggak salah. Itu yang part berapa ya? Part 4 kalau nggak salah. Part 4 ya kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cek lagi. Jadi ini tipenya itu sama kayak soal UTBK ya. Jadi nanti bakal ada dulu apa ya, paragraf, mungkin satu paragraf. Dan nanti akan ditanyakan kata yang berpasangan tetap dalam bacaan di atas. Sebetulnya kalau misalnya kita tahu sendiri kan, kalau misalnya PPU itu 20 soal, tapi waktunya 15 menit, otomatis kita nggak bisa menjawab satu soal 1 menit, tapi harus kurang dari 1 menit. Jadi kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya ngejawab soal ini tuh, lihat dulu soal pertanyaannya, baru opsinya gitu. Opsinya, karena kalau kata berpasangan tetap menurut aku langsung aja kita coret-coret aja gitu, maksudnya mana nih yang termasuk perasa, coret 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 gitu kalau aku nih biasanya. Jadi nggak usah baca paragrafnya gitu, biar mempersingkat waktu gitu. Tapi ada juga beberapa tipe soal yang emang bener-bener kalian harus baca, kayak literasi bahasa Inggris, literasi Indonesia. Nah itu emang bener-bener harus baca dari paragraf pertama sampai paragraf keempat misal kalau misalnya ada. Tapi di sini karena yang ditanyakan ada kata yang berpasangan tetap, kita langsung saja lihat opsinya gitu. Yang opsi A, B, C, D, E. Nah, menurut kalian mana nih yang termasuk kata berpasangan tetap? Tadi kan udah tahu nih ciri-ciri kata majemuk tuh gimana. Kalau misalnya ditambahin gimana? Kalau misalnya ditambahin disisipin kata lain bakal berubah makna atau enggak. Nah, ini kalian tinggal analisis, tinggal tambah-tambahin aja kata-kata yang baru. Kalau misalnya si maknanya bakal berubah. Oke lah, manisnya emas dan ada purih-purihnya sedikit. Kalau ada penasaran, kenal ini nilai dan cobi. Makan ikan. Jadi gimana? Kalau ini ya, oke. Oke, yang mana nih? Sepanjang sungai kah? Sandal jepit kah? Produk kertas kah? Kantong plastik? Atau pemerintah setempat nih? Ini boleh, ini akun GF nih boleh di mute nggak audionya? Yang namanya cabai. Halo? Sekarang makin parah, bikin gua nggak kesel. Bayang dong, gua nggak dikasih capek, capek dia mau capek. Apa nih? Cing, yang capek. Udah pakai icing, oke, kita makan aku bagi jadi ya, nih segini. Gua mau capek. Sama-sama kamu Ini boleh panitia pengurus nih, pengurus boleh hubungin dulu kakak ininya yang KGF-nya. Boleh, nggak apa-apa, kita fokus lagi guys. Nih, mana nih baru ada yang tadi jawab, tadi tuh siapa ya? Pemerintah setempat katanya. Kata kahak aja. Apakah betul atau opsi lainnya? Apa itu cowok nonton TV anjir? Ada yang D, ada yang B, ada yang tadi ada yang bilang cabe. Itu maksudnya yang apa ya, cabe itu C atau apa maksudnya? Katanya B, banyak yang B. Tadi juga ada yang E. Nggak ada yang jawab A nih ataupun D. Itu D dan B mirip Kak katanya, kata Kasipan nih. Gimana? Lanjut pembahasan atau nunggu 30 detik lagi? Kalau misalnya lanjut, ketik 1. Bahas katanya. Lanjut. Oke, lanjut. Apa ini 9 nih? 9 apa nih Kak Pandu? Oke, karena banyak yang bilang lanjut, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi,
jawaban yang benar. Selamat buat yang menjawab B gitu. Nih teman-teman ada yang ingin menjelaskan nggak kenapa jawabannya B gitu? Atau langsung saja aku jelasin. Mungkin aku langsung jelasin aja ya. Jadi jadi di sini kita gini kan, soal di atas kan menanyakan kata berpasangan tetap. Untuk menjawabnya, kita perlu memahami maksud dari kata berpasangan tetap terlebih dahulu. Jadi kata berpasangan tetap adalah kata majemuk. Kata majemuk merupakan gabungan kata yang membentuk makna baru. Gabungan kata tersebut tidak dapat ditukar posisinya dan juga tidak dapat dipisahkan gitu. Sedangkan opsi A, C, D, dan E salah karena gabungan kata pada pilihan jawaban tersebut merupakan frasa, bukan kata majemuk yang berpasangan tetap. Kita analisis di sini, ternyata opsi A itu sepanjang sungai kita bisa kasih sisipan, yaitu kata tepi. Bisa tepi, bisa aliran. Misalnya kita baca sepanjang tepi sungai atau sepanjang aliran sungai. Apakah itu maknanya berbeda atau sama? Kalau misalnya katanya masih sama, itu termasuk frasa gitu. Selanjutnya opsi C, produk kertas. Lalu kita sisipkan nih kata dari. Produk dari kertas. Produk kertas dan produk dari kertas apakah itu sama atau tidak artinya? Sama ya. Lalu yang D, kantong plastik dan kantong dari plastik. Apakah itu sama artinya atau tidak? Sama ya. Lalu pemerintah setempat. Ini kayaknya salah deh. Jangan suatu, kalau misalnya pemerintah suatu setempat itu enggak ini ya. Maknanya kita mungkin bisa jadi daerah. Pemerintah daerah setempat. Nah, pemerintah setempat dan pemerintah daerah setempat, apakah itu artinya sama atau tidak? Ayo, apakah artinya sama atau tidak? Sama ya, berarti itu masih termasuk perasa. Lalu kita ke opsi B nih. Sandal jepit. Sandal dari jepit. Apakah itu maknanya jelas atau tidak? Tentu maknanya itu tidak jelas ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat di KBBI itu sendiri, kalau misalnya sandal jepit itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya di KBBI ada kata sandal jepit, ya udah itu akan mempunyai makna. Maknanya itu adalah sandal dengan pautan untuk ibu jari, kaki, dan jari kaki yang lain gitu. Sampai sini paham atau tidak? Paham. Oke. Oke, kata Kak Pandu paham nih, kata anak beasiswa perintis nih. Katanya paham, Masya Allah ada suatu kebanggaan nih, bisa apa ya, Kak Pandu, Kak Mufli, dan kakak-kakak yang lainnya yang bisa bergabung kali ini. Aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir, karena suatu kebanggaan aku sendiri selaku tutor, ternyata partisipannya bisa melebihi 25 orang. Bahkan tadi sampai 30 lebih, tapi dikarenakan tadi aku ada kendala, jadi mungkin tadi ada yang keluar juga sih gitu. Tapi nggak apa-apa, aku 28 partisipan juga, aku bangga gitu. Itu ya. Sampai sini paham tidak? Atau lanjut atau gimana? Dilarang disebut merek. Duh. Sorry Kak Pandu, tapi nggak apa-apa sih. Itu suatu kebanggaan loh bisa masuk lolos ke apa ya program Learner Camp beasiswa perintis itu mantap. Aku murid baru katanya. Waduh. Halo Kak Jaka. Ini kan Kak Jaka itu pengurus kan? Oh, tadi ada yang nanya ya?
tadi itu ada yang nanya kalau misalnya ngecek sisipan itu bisa dari konjungsi kah? Apa ya? Bisa dari konjungsi, bisa dari kata tugas, bisa dari apa ya? Bebas sih. Kalau misalnya jadi nggak selalu konjungsi, nggak selalu apa ya? Nggak selalu kata tugas gitu. Kita bisa kalau nggak kalau aku pribadi seringnya yang terus dari untuk misalnya apa ya? Un- eh, ini juga kan di sini pemerintah daerah setempat. Jadi daerah itu kan bukan konjungsi, bukan kata tugas. Jadi kita itu bisa apa ya? Diulik-ulik aja gitu. Misalnya ada apa ya? Asisten dosen. Nih, misal ada asisten dosen. Bentar ya. Misal asisten dosen. Kan ini itu perasa ya. Nah, kita bisa bisa aja ngituin jadi asisten seorang seorang dosen gitu. Jadi nggak harus konjungsi gitu. Kalau misalnya mau nyisipin apa ya ngecek kebenaran apakah itu prasa ataupun kata majemuk gitu teman-teman. Paham kan sampai sini? Iya bebas asalkan nyambung gitu. Bebas asalkan masih nyambung gitu. Kan di sini juga kan sepanjang sungai. Kita bisa tambahin aja sepanjang aliran sepanjang aliran sungai gitu. Jadi nggak harus konjungsi gitu, nggak harus yang. Tapi biasanya aku kalau misalnya ngituin TO nih ya, biasanya pakai yang doang sih. Misalnya kan ada buku baru, buku yang baru gitu. Biasanya suka gitu-gitu sih. Sama ini paham kan? Lanjut atau enggak nih? Kalau misalnya lanjut, boleh dong ketik satu. Next katanya. Boleh, boleh, boleh. Duh, semangat banget nih. Live test kali ini, aku bangga banget nih sama kalian. Alhamdulillah, aku nggak sia-sia nge-skip jadwal olahraga aku demi apa ya ngajarin kalian gitu. Kalau misalnya kalau misalnya tadi partisipannya cuma 10 orang, 15 orang mungkin aku aku nggak bakalan aku nggak bakalan seseneng ini gitu. Karena apa ya jadwal olahraga itu menurut aku lebih penting, tapi aku juga apa ya tahu gitu pentingnya untuk mengajar. Closing banget. Closing pamer otot dong Bang Rey. Udah kita lanjut ya ke latihan soal satu. Jadi kalau misalnya, jadi ini tuh aku latihan soalnya sama yang tadi soal pemanasan itu, aku nyarinya di sumber-sumber yang emang aku sering ngerjain TO. Misalnya aku sering TO di Sensin. Terus aku sering latihan soal di Alternativa ya. Nah itu juga, tapi aku nggak bimbel ya. Aku cuma kan biasanya suka ada nih di X ya. Apa ya kumpulan soal-soal misalnya kalian cari aja jadi nggak harus bimbel kok sebetulnya kalau misalnya kalian mau lolos banyak kok orang-orang yang lolos perguruan tinggi negeri lolos ujian mandiri lolos SNBT lolos SNBP dan sebagainya tanpa bimbel tapi kalian harus yakin bahwasanya 80% itu kunci dari kesuksesan kita itu dilihat dari diri kita sendiri gitu. Sedangkan 20%-nya lagi dari tempat bimbel ataupun doa-doa yang lainnya gitu. Jadi sebetulnya bimbel itu enggak 100% membuat kalian lolos. Tapi yang membuat kalian lolos itu yang paling besar itu ada diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum paham apapun itu materinya kalian bisa cari sumbernya enggak harus diikut bimbel tapi bisa cari-cari mandiri gitu. Oke, boleh dong sambil apa ya, sambil nunggu jawaban dari yang lainnya, boleh dong teman-teman share link Zoom-nya ke grup-grup yang lain supaya
partisipannya makin banyak gitu. Alhamdulillah ini 30 loh. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa karena minggu-minggu sebelumnya itu paling mentok itu 20 lebih. Tapi alhamdulillah di sini 30, mantap. Aku jawab dalam hati biar gak dicontek katanya. Waduh, wah, ini sifat-sifat tidak ingin membagi ilmu itu tidak boleh kata tak. Pantes kata tak itu sering sering apa ya melakukan tindakan tercela seperti bikin stiker wajah orang karena mungkin perilakunya yang kurang. Tapi enggak kok, aku yakin kata tak itu baik karena aku tahu kata tak itu guru PAUD gitu. Guru PAUD, guru anak kecil. Masya Allah, tabarakallah. Selain belajar nyiapin UTBK, kerja juga, Masya Allah. Idaman para laki-laki nih, kata tak comel. Apa mungkin idaman kamu, Pli? Masya Allah, katanya tuh. Oke, karena tadi banyak yang jawab berapa ya tadi tuh? Bentar. Banyak yang jawab C. Nggak banyak sih, dari 30 cuma 8 orang mungkin. Nah, mantap. Betul ya? Bentar. Ternyata betul. Jawabannya adalah C. Selamat buat teman-teman semua yang udah jawab C. Dan terus bersemangat buat teman-teman yang masih menjawab selain opsi C. Gak apa-apa, kita di sini belajar bareng-bareng, paham bareng-bareng, supaya kita lolos. Suara aku terdengar gak? Tadi soalnya nge-lag ya. Aman. Di aku aman. Oke. Lolos sendiri-sendiri katanya. Oh, ini Kanana pengen lolos sendiri-sendiri nih. Nggak mau bareng-bareng sama anak GF nih. Duh, gimana nih Kanana nih? Parah sih Kanana nih, parah. Duh, pantes kamu Fli ninggalin. Ke atas dikit, Vi. Nggak mau ah, nanti takut di SS, nanti dibikin stiker. Duh, memang nih dasar pengurus GF nih. Kita lanjut ya, kenapa jawaban C? Kita lihat aja, langsung analisis per opsinya. Aksesoris foto ternyata bisa disisipi apa ya? Kata tugas ya. Ini tuh untuk. Sedangkan asisten dosen ini dapat disisipi menjadi asisten seorang dosen dan maknanya masih sama-sama sama gitu ya. Terus di sini murid teladan dapat disisipi murid yang teladan. Kenangan indah dapat disisipkan menjadi kenangan yang indah. Dan makna mereka itu masih sama gitu ya. Aksesoris foto, aksesoris untuk foto itu masih sama gitu. Berbeda dengan buku paket. Buku yang paket atau buku dari paket itu maknanya akan berbeda ya. Maknanya akan berbeda sebagaimana yang diungkapkan di KBBI gitu. Di KBBI itu sendiri, makna buku paket itu adalah buku apa ya? Buku cetak yang menjadi acuan mata pelajaran tertentu di sekolah gitu. Jadi nggak bisa disisipi nih. Kalau misalnya disisipi bakal berubah makna gitu. Maknanya tidak akan jelas. Itu teman-teman. Selamat ya yang udah jawab C. Karena C itu cinta. Asik. Maaf ya di sini aku happy sendiri ya, nggak apa-apa ya. So asik nggak apa-apa ya teman-teman. Karena emang kebiasaan sendiri di kamar ya. Maksudnya di kamar itu nggak ada kegiatan apa-apa. Tiap hari cuma nonton TikTok, misalnya nonton. So asik adalah kunci betul. Jadi mahasiswa nih, for your information aja, kalau misalnya jadi mahasiswa itu kalian harus apa ya, so asik, jangan so cool ya,
Terus intinya kalian itu harus berani gitu ya. Ya SKSD ya nggak apa-apa. Biar biar dikenal orang lain gitu. Karena relasi di dunia kampus itu sangat penting teman-teman. Tanpa apa ya? Tanpa sahabat-sahabat mahasiswa lain itu apa ya? Kita itu nggak jadi apa-apa gitu. Kalau misalnya kita banyak teman, kalau misalnya kita ada masalah, kita bisa minta bantuan ke yang lain gitu. Dan intinya harus berbanyak cari teman biar rame gitu. Apakah itu teman ambis, teman main, ataupun teman-teman lomba yang lainnya. Itu teman-teman. Paham kan untuk pembahasan satu. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Boleh ditulis di kolom chat jawaban kalian. Apakah A, B, C, D, ataupun E. Kalian bisa jawab sesuai dengan ciri-ciri yang telah tadi kalian pelajarin di awal. Boleh tambahin dulu aja, sisipin dulu aja di antara kedua kata-kata berikut gitu. C, kata kasih Pak nih. Kata-kata comel, aku batin aja. Aduh, mendem sendiri itu nggak baik loh Kak. Nanti bisa stres sendiri. Mending diungkapin kalau misalnya ada sesuatu nih di dalam pikiran, di dalam otak langsung ungkapin. Ini katanya si Nana nggak bakalan dateng, ternyata dateng. Karena aku pematerinya atau karena ada Mufli nih. Ternyata nih jawabannya beda-beda nih. Ada yang C, ada yang E, ada yang D, ada yang B. Duh, ini nggak ada yang A nih. Duh, ada yang F juga nih katanya. Ayo, yang benar yang mana nih? Gimana? Ada yang ingin mau menjawab lagi atau langsung saja ke pembahasan? Karena kita masih banyak sekali sesi-sesi, ada latihan soalnya ada satu lagi, terus kita bakal ada ice breaking juga, terus nanti bakal ada sesi kuisis, ada juga sesi dokumentasi. Jadi nanti bakal ada sesi dokumentasi gitu. Karena berhubung dokumentasi paling ditunggu-tunggu. Tuh, ada yang menjawab B, C, D, E, kecuali A. Nggak apa-apa, walaupun jawabannya sangat bervariatif, kita di sini Maka ditampung bersifat karena akademik. belum ada tahu nih jawaban yang benar itu yang mana. Kita di sini akan belajar bareng-bareng. Lanjut ke pembahasan. Dan selamat buat teman-teman yang menjawab E. Ternyata kata berpasangan tetap itu ada di opsi E, naskah akademik. Contoh di sini bukan contoh. Kita analisis satu-satu. Ternyata A itu teknologi mutakhir. Teknologi mutakhir itu bisa disisipi yang teknologi yang mutakhir gitu. Artinya masih sama, otomatis itu frasa. Pendidikan inklusif bisa disisipi yang pendidikan yang inklusif gitu. Kesejahteraan masyarakat bisa disisipi kesejahteraan suatu masyarakat. Terus perubahan suatu iklim gitu. Nah, sampai sini paham kan? Opsi A, B, C, dan E kenapa disebut frasa? Sedangkan opsi E itu bukan frasa, tapi kata majemuk. Mengapa? Karena kalau misalnya kita cari di KPBI juga, itu ada arti barunya gitu. Arti barunya itu adalah naskah hasil penelitian atau pengajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya menyisipi kata naskah pada akademik
atau naskah dari akademik. Naskah yang akademik. Kan nggak nyambung ya. Jadi jawaban yang betul adalah opsi E gitu teman-teman. Sampai sini paham atau enggak nih? Gimana nih? Paham atau enggak? Kalau misalnya paham dan pengen lanjut ke latsol yang ketiga, bisa ketik 3. Ayo teman-teman. Masih sedikit nih dari 32 partisipan nih. Alhamdulillah ini bertambah yang tadinya 30 jadi 32 orang. Ada peningkatan 2 orang juga. Mantap. Oke, karena udah setengahnya mungkin ya yang udah ngetik 3. Jadi kita langsung ke latihan soal yang ketiga. Nah, coba dong apa nih jawaban dari latihan soal yang ketiga? Mana yang termasuk kata berpasangan tetap? Apakah A, pertumbuhan ekonomi, atau B, kesenian tradisional, atau C, festival budaya, D, identitas etnis, atau E, bea materai? Mana nih yang betul? Mana nih yang termasuk kata berpasangan tetap? Ini masih ada banyak pengurus gak sih? Takutnya kalau misalnya full nunjukin wajah, nanti di SS. Masih ada si Nana gak sih? Oke. Mata-matanya banyak. Karena kayaknya coba banget. Kalau misalnya kalian tahu nih, Kapia, stiker wajah aku itu lebih dari 5 gitu. Nantilah kalau misalnya mau mau tahu bisa di pokoknya nggak aman ya kalau misalnya full wajah. Ada yang jawab D, ada juga yang jawab E. Nih. Dan itu baru 2 orang dari 33 partisipan. Mana nih yang lain nih? Gak apa-apa, jangan takut salah. Karena kita itu manusia. Manusia tempatnya salah. Jadi wajar kalau misalnya kalian jawab salah. Kalau jawab selalu benar, artinya kalian itu nabi gitu. Katanya E, E. Oke. Ada lagi? Ada katanya. Oke. Yang lain? Ada lagi? Baru 10 orang nih dari 33. Belum setengahnya. Ayo, kalau udah setengahnya, aku langsung lanjut gas ke pembahasan. Ada juga yang bilang A katanya. Ada yang bilang U. Duh, kananan nih ternyata ada nih. Kirain udah nggak ada. Oke, karena udah setengahnya dari 33, kita lanjut ke pembahasan. Dan selamat untuk teman-teman yang menjawab E. Nah, kita analisis lagi. Ternyata opsi A itu bisa disisipi dengan kata suatu. Jadi pertumbuhan suatu ekonomi. Terus kesenian tradisional, kesenian yang tradisional. Terus festival budaya, festival suatu budaya. Terus identitas suatu etnis gitu. Tapi berbeda dengan bea materai gitu. Bea materai nggak bisa bea untuk materai. Bea yang materai. Bea suatu materai. Bea
yang materai itu maknanya tidak akan jelas. Otomatis itu adalah kata majemuk. Dan kita tahu sendiri di KBBI, bea materai itu artinya itu adalah pajak dalam bentuk segel gitu. Itu gimana? Bisa dipahami atau enggak? Kalau bisa bilang bisa. Kalau belum bisa bilang belum bisa. Oke. Masih sedikit nih yang bisa dari 33 partisipan. Belum sampai setengahnya nih yang bilang bisa. Ayo dong teman-teman. Oh iya, Nana nanti ini ya, tolong dokumenin aku. Nanti terus kirimin ke aku ya videonya. Oke, karena semua udah bilang bisa, wes mantap. Suka iri Karena dikit tuh gini. Sedikit sedunia. Bom. apaan Kak? Oke, lanjut ya. Sedunia ya katanya. Duh, yang punya, aduh, HP Legend katanya. Bohong, Mupli pasti punya HP baru nih. Aku kelihatan sih dari mukanya juga, mukanya udah bersinar nih. Otomatis kalau bisa mukanya bersinar, punya HP baru. Bener gak? Lanjut, 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 lanjut. Oke guys, jadi nanti kita akan ada sesi quizzes. Tapi sebelum sesi quizzes, mungkin kita akan ada ice breaking dulu nih, gitu. Boleh dong. Ice breakingnya boleh dipandu sama Kak Elpa atau kita berdua aja nih Kak Elpa? Gimana kalau biar lebih seru kita berdua aja Wah, speakingnya? boleh dong Kak Elpa. Oke. Kita ice breaking dulu Ya, ya teman-teman untuk mencairkan otak nih, gitu. Sebelum nanti ada beberapa sesi lagi, kita di sini sesi ice breaking dulu. Di sini kita akan tebak-tebakan orang gitu. Jadi bakal ada apa ya, foto, tapi fotonya itu nggak full, tapi nanti kalian harus apa ya, harus nebak siapa nama orangnya. Dan aku udah apa ya, udah ngerencanain bahwasanya si orangnya itu yang terkenal gitu. Jadi kalian itu bisa mengenalnya gitu. Walaupun emang fotonya agak dipotong-potong dikit. Oke, siap nih Kak Pak dan teman-teman yang lain. Gimana? dong. Nih, Oke. teman-teman, kalau udah siap, boleh teriak ya, biar seru. Ya, Oke. Karena udah siap nih semuanya. Ini di sini takut nih ada ini nggak sih kata tacomel? Karena biasanya kata tacomel itu di LCLC sebelumnya sering menjawab atau menjadi top score kalau misalnya ada sesi ice breaking ini. Mungkin karena dia itu guru PAUD mungkin ya. Dia sering sering mengadakan ice breaking ke anak-anak PAUD. Jadi mungkin mungkin bisa jadi template juga sih dari Google gitu ya. Aku juga ini nyarinya di Google sih. Gitu. Lanjut. Nah, tebak orang nih. Siapa ya nih kira-kira? ayo boleh langsung mau jawab on mic ataupun mau diketik juga boleh teman-teman. Bibi Ada yang peri jawab Ayu katanya. Ting Ting, tapi Ragil. Ragil siapa ya? Gaji Mupli Jaka, Nana katanya. Kayaknya Cimeng, emang Kak bener. Jem. Katanya emang bener Nana deh kayaknya Kak Elva. Soalnya kalau bisa lihat dari matanya itu kayak si Nana sih. Nah, ada yang jawab Yuya. Yuya ada.
Duh, penyamaran kebongkar nih Zaman katanya. Serius nih teman-teman, ini siapa nih? Pasti kenal lah yang sering nonton televisi gitu. Sebetulnya aku sih plot twist Kak Rey. Oh, plot twist bukan karya. ya. Aduh, jarang nonton TV. Masya Allah, mungkin Kak Sabita itu suka sukanya mutolaah, Oh, Masya murojaah. Allah. Masya Allah ya kayak. Iya. Gimana nih? Mau langsung di-spill atau mau nebak-nebak lagi? Ayo, kalau misalnya di spill, bilang spill kak, spill kak, spill kak. Iput kan, ketebak Nana kan. Aduh, oke kita spill ya. Kita spill. Jawabannya adalah Ayu Ting Ding. Ting. Yang jawab Ayu Ting Siapa Ting tapi pasti yang sering itu? nonton. Selamat, selamat. Siapa? Oh, Pandu. Selamat Terus buat siapa tadi lagi? siapa ya? Tadi tuh yang jawab tuh ke Pandu katanya tadi tuh. Iya, Selamat buat Kak Pandu dan semangat buat teman-teman yang lainnya. Lanjut ya. siap, Kak. Masya Allah dapet piring. Mau dapet Nana mau nggak? Lanjut. Ah, ini pasti ketahuan sih siapa. Aduh, siapa nih? Kok cuma Ini temannya kayaknya aja yang tahu? kakaknya Yuya deh, atau kakaknya Nana, atau bisa jadi kakaknya Sabita. Aduh, kalau si Nana kalau misalnya sesi ice breaking aktif. Kalau tadi sesi latihan soal disuruh jawab nggak aktif. Duh, gimana nih kan Nana? Kata-katanya jangan pernah mencintai sendirian. Paham? Oke, lanjut. Karena kita masih ada Oke. sesi kuisis. Jawaban yang benar adalah Kagem. Selamat buat Selamat. yang jawab Kagem. Sabar, tenang, tenang. Yang tadi salah, masih ada 2 gambar lagi yang harus kalian jawab. Jangan khawatir, teman-teman. Lanjut. Nah, ini siapa nih? Pasti pada tahu dong. Iya, jawabnya apa ini? Rina Nose. Nah, banyak yang jawab Rina Nose. Nicki Minaj katanya. Nicki Minaj. Aduh, Beyonce. Dr. DRE. Ariana Ariana Grande. Grande. Ini ada Grandong kali. Oke, lanjut guys. Ternyata Gimana nih? jawaban yang benar adalah Rina Nose. Ini kakaknya siapa nih, Kak Rina Nose nih? Kakaknya Kak Nana ya? Ini kakaknya Kak Nana ya? Atau kakaknya Kak Tata Comel? Kakaknya Kak Yuya katanya. Oh, kakaknya Kak Yuya. Oke. Aduh, maaf ya Kak Yuya. Gak apa-apa. Mungkin nambah-nambah pahala ya kalau itu. Oke, lanjut. Nih, siapa nih?
Tebak-tebak. Pasti tahu. Ini pasti tahu sih dari rambutnya juga pasti tahu. Udah kelihatan. Siapa ini? Nih, Oh, yang Nabila tahu udah pasti jawab. pacarnya. Fajar Yang, Set Boy. yang tahu pasti pacarnya. Kalau cowok berarti itu adik atau kakaknya. Nabila pacarnya katanya. Pacarnya Nabila. Karena Nabila tadi jauh yang pertama nih. Habis Scott. pacar Udin. Padahal ini kalau di ini ya aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ini ya ciri-cirinya. Jadi foto ini tuh foto apa ya orang yang ada di live class malam ini gitu. Dan dia itu lagi on cam. Siapa? Masa sih ini secakep ini loh fotonya. Aduh, Cluenya nggak bisa itu ketemu ya. lagi on cam, lagi ngomong juga nih. Terus cakep juga orangnya. Ini tuh Kan katanya. foto ini tuh foto yang diambil dari 2019 lah ada. Ayo cluenya itu ada di sini dan lagi on cam. Masa nggak tahu sih? Kak Ray. Kak Ray, Kak Ray. Princess Ray. Aduh ini Princess Ray katanya. Oke, mau di spill gak? Penasaran gak nih? Inces. Puji Jawa nih, mau di spill gak nih? Kalau misalnya mau, ketik mau gitu. Ayo cepet nih, biar kita cepet-cepet dokumentasi, terus sesi kuisis gitu, biar tahu siapa nih yang top score malam ini. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah selamat buat yang tadi jawab Fajar Set Boy. Mantap. Mantap ya teman-teman, sangat. Jadi ini tuh foto aku di tahun 2019 gitu. Sebelum jadi mahasiswa, muka aku itu masih gitu ya, kayak Fajar Set Boy. Tapi sekarang alhamdulillah udah agak glowing ya. Udah udah apa ya, udah sering pakai sabun muka juga gitu. Jadi agak bersinar gitu. Glow up-nya nggak main-main ya ini Kak Ray ya. Aduh, seru banget nih live class malam ini nih, teman-temannya sangat antusias, sangat interaktif sekali. Spill produknya kan. Ada. Betul sekali, jawabannya Mercury. Itu kalau bernapas dunia dan seisinya ikut kesedot. Aduh, Merkuri kan zat yang ada di laut. apa ya Mercury kan apa ya ini jokesnya apa ya? Mercury kan zat yang ada di laut. Apa ya ini? Gak Merkuri. nyampe jokesnya ke aku. Oke, lanjut ya, Ya, lanjut. Oke, selanjutnya kita ini akan dokumentasi dulu. betul. Jadi sebelum kuisis, kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Karena di Nah, LCLC sebelumnya nih Kak Elpa, kalau misalnya mau tahu itu banyak yang kabur nih sebelum sesi dokumentasi. Jadi kita sesi dokumentasinya di tengah-tengah gitu. iya, Ini tadi ayo aku, siapa yang biasanya kabur nih? ayo, ayo siapa nih? Kalian itu Ayo, harus harus bangga ya kalau misalnya ada sesi dokumentasi itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian lolos di PTN impian kalian dan di jurusan impian kalian, nanti itu kalian bakal kangen sama Lab Class Gap Year Federation gitu. Nanti kalau misalnya betul kangen banget. tuh kan kayak Pak juga kan, kayak Pak itu alumni Gap Year Federation angkatan pertama ya. Iya, betul sekali.
Ya, aku Kan juga sama. 2023. Nah, ayo teman, silakan yang lagi nggak berhalangan, boleh on cam ya. Kalau nggak ada yang on cam ini, kita nggak akan dokumentasi. Oke, kita Kalau nggak bakal nggak, minimal 20 orang ya. Nanti kalau misalnya ada 20 orang, iya, kita bakal ada kuisis gitu. betul sekali. Nih, di contoh temannya ada Kak Pandu ini sudah on cam. Ganteng banget Kak Pandu. Halo, Kak Pandu. Ayo teman-teman Ayo yang lainnya teman-teman, yuk. tips mau lihat dong Bang Ray. Yuya udah on cam. Ayo teman-teman yang lainnya yuk silahkan. Aduh, Tunggu. ayo teman-teman, ayo. 20 Biar orang. kita bisa lihat nih wajah-wajah Bye calon bye. maba ini. Calon maba 2025 nih. Ayo, aku doakan kalian yang on cam malam ini, kalian tahun ini lolos SNBT gitu. Pilihan Lolos pertama nih. sama. Ayo Amin. teman-teman. Ayo teman-teman. Nih, Kak Ray udah antusias banget nih mau lihat wajah-wajah orang-orang sukses ini. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Ayo teman-teman, on cam dulu. Kasih Pak, Kak Liara, Kak Siva, Kak Alia, Kak Arif, Kak Ajijah, Kak Tu, Kak Tia, Aida, Kak Tata Comel, Kak Putri. Ayo, kalau belum 20 orang, nggak akan ada sesi quizzes gitu. Ayo boleh silahkan on cam-nya. Ya, ini sesi kuisisnya dijamin seru banget teman-teman dan bisa mengasah kalian supaya dapat skor PPU 700 plus plus. Dan alhamdulillah Amin, amin. aku dapat alhamdulillah di tahun kemarin. Semoga tahun ini lebih tinggi gitu. Amin. Nanti UTBK-nya skornya 1000. Masya Allah Bang Ray, lebih Masya Allah Bang Mufli. Ayo teman-teman yang lain bisa on cam dulu. Ditunggu muka-muka cantik dan muka gantengnya. Ayo teman-teman, tips tampil sempurna setiap hari seperti Bang Ray. Ajay. Banyak-banyakin aja apa ya? Banyakin cewek sih kalau misalnya pengen keren sih. Aduh, Iya, yang belum on cam yuk. Masih banyak banget ini yang belum on cam. ayo aku tunggu ini tak jam berapa ya? Aku tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi Iya, sampai 20.56. Ayo sambil nunggu yang lain dokumen apa ya on cam, mungkin bisa dong misalnya mau nanya seputar apapun itu tentang UPI, ITS, UI, mungkin karena di sini ada bener Bang banget. Mufti. Bisa dong tanya-tanya Kalau dulu. ada yang mau masuk ke UPI, mau masuk ITS, boleh banget tanya-tanya kita dulu. Mau nanya Sambil nunggu teman. skor SNBT mungkin boleh. Katanya Kak Elpa jurusan apa? Kak Elpa, Aku dari sistem informasi. Masya Allah banget nih sistem informasi itu ketat guys. Kalau pendidikan akuntansi lumayan sih. Spill Sekolahnya skor keren. UTBK-nya Kak, spill skor UTBK-nya. Siapa ini? Siapa itu yang Nggak bilang? tahu Ini siapa itu? Mufli atau Pandu sih? siapa tadi. Oh, Pandu. Pandu. Emang Pandu mau kemana nih kalau misalnya mau tanya? Kalau boleh tahu. Nggak apa-apa sih nggak di-spill jurusannya juga, tapi kampusnya mau kemana nih? Insya Allah di UB. UB. Cuma UB doang nih? Atau ada kampus lain? Ada yang lain lah. Oke. Mau ke Tapi Harvard pilihan katanya. UB Pride katanya. Gas katanya UB. kata Kak Yuya. Ya, Aku UB doakan Ya, Kak Betul. Pandu ya. lolos insya Allah.
Undip, cuy. Amin. Oh, mana nih? Ini cepet. Guys, kasihan nih yang udah on cam. Kak Jija, Kak Pandu, Kak Amalia, Kak Pia. Tapi yang lain belum on cam. Ayo dong, Ayo, teman. Re. Siapa tahu kalian on cam itu bisa menjadi jalan kalian lolos SNBT. Karena sudah berpartisipasi dalam Oke. kegiatan pembelajaran. Nanti keburu malam. Teman-teman juga mau istirahat kan? Ayo, Re. Ditunggu ya. Kontennya. Oke, berhubung nggak apa-apa lah Kak Elpa mungkin segitu. Cuma berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah bertambah. Ayo Oh, guys, ayo Sipa, guys, ditunggu. Katiga. Ayo selamat bergabung teman-teman. Kayak calon orang sukses semua ini. Amin. Ayo kita dari siapa nih Kak Elpa? Ininya dokumentasinya dari Kak Elpa Ini dari, ya boleh. boleh. Dari kita berdua juga nggak Nah, apa-apa sih. ini. Oh, ya boleh, boleh. Oke dari Kak Elpa juga iya, dari aku juga iya ya. Oke. Oke, ayo teman-teman persiapkan muka terbaik kalian. Ini aku lihat muka-muka mahasiswa baru 2025 nih. Amin. Yang kelihatan mukanya itu bisa saling mendoakan loh. Makanya harus on cam. Makanya kalau misalnya sesi pembelajaran itu tutor dan peserta itu harus tahu gitu muka-mukanya. Jadi ketika aku lihat kalian, aku juga bisa mendoakan kalian gitu. Itu Betul banget. teman-teman. Ya, aku hitung 1 sampai 3 ya. Jangan lupa siapkan muka terbaik kalian. 1, 2, 2,5, 3. Ini dari Kak Elva kan? Iya. Oke, oke. Lanjut. Oke. 2 kali lagi Bentar, ya. slide 2 dulu. Oh, slide dulu. Boleh, boleh, boleh. Ya. Ayo yang lain ditunggu on cam-nya. 1, 2, 3. Oke. Ayo ganti gaya bebas, boleh? Ayo GF gaya gimana ya, bebas guys. GF? Kalau GF gimana? GF gimana ya? Gimana GF ya? nggak punya gaya ini kan? Nggak punya gaya khusus. Ya teman-teman ada yang mau kasih saran gayanya mau kayak gimana? Ayo nanti kita bikin JJ guys. Bikin JJ nanti. Apa ya gimana ya? Gini nggak sih? Gini, G G gitu ya. Oke oke. G, G ya. G. Oh, aku nggak bisa Ini nih ya. Kak. Siapa yang motoinnya? Siapa? Dari aku aja nih yang motoin. Nah, kalian yang itu ya. Oke, Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi apa gaya apa? Atau gaya bebas saja? hmm, gaya bebas boleh, boleh. Oke, gaya bebas aja ya. Sekali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah on cam. Terima kasih Semuanya. atas partisipasinya. Kita lanjut ke sesi kuisis. Jangan itu dulu ya, jangan bubar dulu ya. Bentar aku share dulu link kuisisnya. Nanti kalian langsung login dan klik aja link di room chat ya. Kak, bateraiku sekarang. Maaf ya, ini kita yang telat atau gimana? Tapi kita udah ini ya, udah 1 jam 30 menit. Kita udah mulai dari jam 19.30. Wow, aku sangat bangga sekali sama kalian karena udah 1 jam 30 tapi partisipannya masih di 26.
27. Aku mau ngasih tahu juga ya buat teman-teman, jangan lupa nanti dokumentasiin kegiatan LC malam ini dan jangan lupa tag GP Federation, terus tag akun aku dan akun KL Pak. Nanti insya Allah kita akan repost. Nih udah Kak, ada KH, Kak Hamba, Kak Uy, Kak Arif, Kak Jack, Kak Liara, Kak Domba, Kak Calon Jaksa, Kak Nana Jamet, Kak Secret, Superstar, Bila, Yuya, Jijah, Julpasis. Ayo, udah ada 15 peserta dari 26 partisipan. 24. Ayo, 8 orang lagi yang belum. Baru ada 16 peserta. 17 peserta. Ayo nanti jam 21, jam 9.05 kita mulai ya. Baru 17 peserta. Tinggal 5 orang lagi. 6 orang lagi. 6 orang lagi. 18 dari 24. Ayo teman-teman semua. 21 orang. 21 dari 25 partisipan. Berarti berarti 2 orang lagi. Gimana nih? 2 orang lagi mau masuk atau enggak? Kita mulai 1 menit lagi ya. 21.05 kita mulai. 21.05 kita mulai. Oke. Oke. Belum 21. Ayo 1 orang lagi. Di sini masih 21.04. 1 menit lagi kita mulai. Oke, berhubung mungkin udah nggak ada lagi, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Nih untuk urutan pertama ada Kanana Jamet, yang kedua ada Kak Nur, ketiga ada Kaliara. Ayo, disusul yang pertama jadi Kanor, yang kedua Kayuya, yang ketiga Kanana Jamet, yang ketiga jadi Kadomba menyusul Kanana Jamet. Ayo, Kanur memimpin, lalu Kanana Jamet lagi di posisi kedua. Di posisi kedua jadi Kak Arif dan disusul oleh Kanana Jamet di posisi ketiga. Ayo teman-teman. Ayo, Kanana Jamet menyusul di posisi kedua, disusul oleh Kak Arif menjadi posisi pertama, disusul Kak Nur di posisi kedua, dan Kanana Jamet di posisi ketiga.
Nana Jamet di posisi pertama. Posisi kedua Kak Arif, posisi ketiga Kak Nur. Ayo teman-teman yang lainnya. Posisi pertama Kak Uy. Posisi ke pertama jadi Kak Arif. Kedua Kak Uy, ketiga Kak Nana Jamet. Posisi kedua disusul lagi oleh Kak Nana Jamet. Posisi pertama Kak Yui. Kak Uy. Ayo, posisi pertama sementara Kak Uy, kedua Kak Nana Jamet, ketiga Kak Arif, yang keempat Peri Kecil, yang kelima Kak Nur. Oke, Kak Nana Jamet menjadi posisi pertama, kedua Kak Arif, ketiga Kak Uy. Oke, Kak Nana ada di posisi pertama, kedua Kak Arif, ketiga Kak Uy, ketiga jadi Kak Peri Kecil. Pertama ada Kak Arif, pertama jadi Kak Nana Jamet. Yang kedua ada Kak Arif, ketiga ada Kak Peri Kecil, keempat Kak Uy, kelima Kak. Kelima jadi Jack. Ayo teman-teman. Skor sementara ada Kanana Jamet, Kak Arif, Peri Kecil, Kak Nur, Kak Hamba, Kak Uy. Jam 21 lebih 10 kita akhiri ya. Karena satu soal 1 menit. Satu. Oh ya, bentar-bentar. Ya, jam 21 lebih 10 kita akhiri. Ayo teman-teman, apakah sudah selesai? Oke, 1 menit lagi kita akhiri. Oke, karena mungkin udah selesai ya semuanya, aku akhiri. Wait. Oke, selamat buat Kak Nur, Kak Arif, dan Kak Jaja. Kak Nana Jamet nih. Wah, selamat nih buat Kak Nana nih. Ternyata kuda hitam nih Kak Nana. Suhu sekali nih Kak Nana. Semoga 3 orang itu, Kak Nana, Kak Arif, Kak Nur, bisa menginspirasi kalian semua supaya bisa lebih baik lagi untuk mengerjakan soal PPU, khususnya tentang kata berpasangan tetap. Aku izin stop share screen ya. Bentar ya, aku itu dulu. Nah, nah di sini selamat. Nah, bentar-bentar. Selamat buat Nana, Kak Nana Jamet ya. Tuh nggak tahu username-nya kayak gitu. Lalu di sini ada Kak Arif dan ada Kak Nor.
Selamat buat teman-teman semua. Semoga bisa mungkin ini bisa di siapa nih? Boleh dong di siapa nih Nana Jam itu emang Kanana bukan sih? Kanur juga mana nih orangnya nih? Boleh dong di kolom chat acungkan tangan ataupun oh Nana Jamet bukan Nana ya? Kirain Nana. Oke, intinya selamat ya buat 3 orang ini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang ada di sini. Selanjutnya, berhubung sesi pematerian sudah selesai, sesi latihan soal sudah selesai, eh, sesi dokumentasi juga sudah selesai, sesi kuisis juga sudah selesai, dan yang terakhir pengumuman top score ya kuisis malam ini. Aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga ini bisa menjadi jalan kalian untuk masuk perguruan tinggi negeri impian kalian. Aku selaku tutor, mohon maaf kalau misalnya banyak sekali kesalahan dan ingin meminta masukan dan kritik juga saran kepada kalian semua. Semisal aku banyak kurangnya, karena itu dapat membangun aku untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, aku pengen tahu dong, tulis di kolom komentar apa sih kesan dan pesan kalian buat aku selaku tutor malam kali ini. Gitu. Aku serahkan kembali kepada KL pas selaku eh, host malam ini. Kepada KL Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak buat Kak Rey. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menghadiri live class pada malam hari ini dan benar ya apa yang dikatakan Kak Rey pada sebelumnya karena live class malam ini cukup ramai daripada malam-malam sebelumnya. Nah, jangan lupa aku ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk share keseruan live class Gap Year Federation pada malam hari ini bersama aku dan Kak Rey dengan cara tag akun Gap Year Federation kemudian tag juga akun Instagramnya Kak Rey yaitu Riansyah dan juga akun Instagramku yaitu Elvastiana. Terima kasih guys. Nah, ada nih kata-kata hari ini untuk teman-teman semua. Step by step, nikmati anak tangganya satu persatu. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Jadi kita tidak perlu merasa tertinggal, sebab setiap orang yang sedang berjuang dengan jalan hidupnya masing-masing. Buat kalian teman-teman yang merasa tertinggal, aku tahu kok rasanya gimana gap year itu. Aku berharap kalian gak patah semangat dan juga tetap berjuang untuk impian-impian kalian. Aku ada sebuah kata, kegagalan itu ketika kalian gagal, itu sama artinya kalian itu mengurangi 1% kegagalan kalian. Dan di masa depan, kalian akan lebih dekat dengan kesuksesan kalian. Jadi, buat teman-teman tetap semangat, semangatnya dijaga, kesehatannya juga dijaga, agar nanti sewaktu UTBK teman-teman nggak merasa burnout. Sampai jumpa di PTN impian kalian, dan terima kasih. Aku sebagai selaku host acara belajar bersama pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila aku banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menghadiri belajar bersama pada malam ini dan juga masih tetap semangat untuk mengejar PTN impiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Oh iya, sebelum kita mengakhirinya, karena kita tadi memulainya dengan berdoa, alangkah baiknya jika kita tutup juga dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jangan lupa untuk tetap semangat dan sampai jumpa di live class pada hari-hari selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Aku akhiri live class-nya. Thank you.